Oke, testing testing. Ah, Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama gue Okta. Gue adalah seorang software engineer. Hari ini kita bakal belajar cara bikin backend menggunakan apa namanya, Node.js. Oke, Node.js dan Express. Oke, langsung aja dulu ya. Sorry, suara gue agak berantakan karena lagi kurang sehat. Oke, pertama-tama yang harus kita lakuin adalah bikin folder baru. Terserah sih sebenarnya mau namain apa aja, sesuai yang kalian inginkan. Ingin nama project beneran atau nama project bohongan gitu. Nah, kan di sini udah kebuka nih si project kita. Kita bikin baru filenya, kita lain server.js gitu. Sebenarnya yang paling default atau paling ideal sih app.js atau index.js, cuma itu selera kalian aja, atau buat keren-kerenan aja juga bisa kasih nama server.js apa aja gitu. Setelah itu kita harus install package ini, buka terminal, terus kita ketikkan npm i save. Save itu adalah untuk menyimpan si package-nya ke dalam cache Node.js. Jadi ketika kita pengen menggunakan lagi si package tersebut, kita nggak usah ngedownload dari server lagi, dari servernya si Node.js. Ini tinggal ngambil dari local cache-nya yang udah di download. Save. Habis itu kita ketikkan express. Nah, di sini udah ada folder baru namanya Node modules dan file-file dari Node.js ya, dari npm namanya package.json. Fungsinya adalah untuk menyimpan package yang nanti akan kita panggil gitu. Nah, lalu udah kita import dengan cara gini, cons express dengan require express. Nah, gue panggil tuh si express tuh. Lalu kita apa ya namanya, kita bikin variabel baru namanya app. Sorry, app. Lalu apa yang kita panggil nih, apa yang kita assign value-nya ke variabel app? Yang kita assign adalah si express gini, pakai kurung buka kurung tutup nih. Jadi kita menggunakan variabel app untuk assign di function express, jadi nanti bisa dipanggil misalnya lagi not use gitu. Use ini adalah bagian dari express. Nah, ini deh si use nya ini. Pertama-tama kita masukin ini root, itu artinya path-nya root. Lalu kita masukin function gain right mana Kurawan. Apa itu rec atau apa itu res gitu? Rec adalah singkatan dari request, dimana nantinya kita akan memasukkan value ke dalam request kita. Misalnya si API kita membutuhkan nama user dan password user untuk dikirimkan ke server. Nanti si requestnya kan dipakai seperti ini, constant atau var, dan constant var username gitu lah, request. Nah, di sini kita punya beberapa opsi untuk memasukkan request. Kalau yang gue ingat ada
berapa ya, 4 atau 3 gitu, sorry kalau nggak salah. Antara lain adalah body, terus query, lalu ada namanya parameter dan header kalau nggak salah ya. Nah, kalau mau masukin username, baiknya kita masukkan ke body, lalu kita masukkan username. Tapi ada yang lebih keren lagi dari fitur JavaScript zaman sekarang loh. Jadi lo tinggal masukin, kita pindah aja gini di kurawal username kemudian body. Nah, jadi fungsinya kurawal ini adalah mengambil data yang variabelnya sama seperti ini di dalam sini gitu. Atau lu bisa cari aja sendiri di Google kalau misalnya penjelasan gua nggak jelas. Nah kan kalau yang username biasa nih, variabel username yang tanpa kurawal, lu harus masih manggil ini titik username gitu. Nah ketika lu menggunakan kurawal, lu nggak perlu nambahin titik username lagi di belakang body, karena si body udah langsung tahu dia mintanya ini gitu loh. Ya udah tinggal dimasukin ke variabel ini si username itu. Terus misalnya kita bikin simple aja dulu di API ini. Misalnya ini terus ada request, kita pakai response dulu. Response itu adalah yang kita dapatkan dari server. Jadi kita mengirim sesuatu ke server, kita mendapatkan sesuatu dari server gitu. Gini cara response. Misalnya kita gunain return dulu, return biar datanya nyampe ke postman. Return res. Kita mau ngapain dulu nih, banyak opsinya. Dari response, best practice-nya adalah kita harus memasukkan status code. Jadi kita masukin status 200 artinya adalah oke, atau server berhasil melakukan tugasnya. JSON. Kenapa kita menggunakan JSON? Karena JSON, karena itu apa namanya, biar struktur datanya rapi lah. Jadi misalnya status oke, message tanya adalah berhasil bro, lalu nanti ketika di execute kita akan menghasilkan ini respons yang ini gitu. Nanti kita lihat deh abis ini, kita lanjutin lagi. Lalu setelah itu adalah, saya lupa bentar. Setelah itu kita harus mengeksekut fungsi dari Express apa ya? Ntar aku harus ngecek dulu. Kata-katanya apa ya, lupa gua. Ini listen. Nah, listennya kita listen ke portnya berapa gitu misalnya. Iya benar, gue cuma memastikan doang. Kita gunain port gitu. Pertama kita masukin port, soalnya gue jadi bingung karena di sini. Nah, mana sih? Nah, di sini cuma ditampilin callback dan undefined gitu. Jadi gue bingung, dia nggak ada param buat masukin portnya di descriptionnya. Jadi kita masukin, salah, portnya adalah 8000 gitu. Lalu kita masukin callback. Gitu, itu namanya callback. Callback itu ada function. Misalnya lagi, console.log. Kita masukin pesan server terkoneksi di port 8000 gitu. Access. Lalu di sini kita masuk terminal, kita jalani nih npm server gitu loh. Sorry, ternyata gue belum
init coy. Dari tadi gue belum init si Node.js ya. npm init. Lupa anjir. Udah entar aja sih sebenarnya. Entry point server.js bla 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 bla. Sorry. Lupa gue, harus di init dulu. Kalau nggak di init nggak bisa. Nah ini kan udah di init nih, jadi kita punya scriptnya start. Jadi pas kita ketik npm start, dia bakal ngajarin ini si server.js ini. Dan dependencies kita masih aman karena npm itu keren. npm start, apakah dia akan berjalan? Nah ini jalan lagi ngecek tuh. Server terkoneksi di port 8000 gitu. Lalu selanjutnya kita buka Postman, ngecek kita jalan. Bentar ya, gue lagi buka Postman. Oke, udah kelihatan belum? Kalau udah kita press new. Lalu kita masukkan tadi alamatnya ada localhost 8000. Tadi kita bukan masukinnya di root, jadi kita tambahin ini gitu. Jadi dia bakal manggil rootnya, root address namanya. Lalu kita pencet send. Jangan lupa ini disetnya jadi get karena kita manggilnya get send. Nah ini yang kita masukin tadi tuh udah berhasil, API nya masuk gitu. Gampang. Aduh. Nah setelah itu saya lebih advance atau lebih bagus, kita menggunakan yang namanya function sendiri. Gimana caranya bang? Ini caranya. Pertama-tama yang harus lo lakuin adalah bikin function baru. Nah, namanya apa ya? Misalnya mengambil data. Nah, harus lihat dulu masa dengan kalian router dengan router ini. Lalu di sini kita masukin get gitu. Kita masukin nih si URL, kita mau nge-get kemana, misalnya sun. Lalu sini kita masukin apa bang gitu kan? Sini kita masukin handler ya atau controller ya. Gimana caranya bang? Gampang, tinggal kita bikin file baru atau entah kita bisa bikin di sini mungkin rex. Setelah itu kita lakukan yang sama seperti ini gitu kan. Misal kita gunain request deh, variabel mas pesan Anda. Kita gunain ini deh, pesan Anda dengan request body gitu. Lalu yang kedua atas nama. Lalu response-nya adalah seperti ini, return dot status. Jangan lupa kita harus masukkan status. Kita harus masukkan status. Oke. Lalu masukkan JSON nih. Status. Oke. Message.
pesan didapatkan. Lalu kita masukkan satu lagi nih, data yang paling penting adalah datanya apa. Kita masukkan lagi Kurawang, ini namanya object of object ya. Apalagi nih datanya nih, pesan anda gitu. Masukin, kita tadi udah bikin requestnya nih, si ini nih requestnya, pesan anda. Kita masukkan variabelnya di sini, lalu atas nama, kita masukkan lagi atas nama, jangan lupa dikasih koma. Kita masukkan data cek, dah seperti ini gitu kan. Lalu apa yang akan terjadi bang? Tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum restart server lagi. Kita restart dulu dengan memencet Ctrl C atau Command C kalau di Mac. Lalu kita pencet Y, enter. Lalu apalagi bang? Kita jalanin lagi dong, npm start. Udah berjalan lagi nih, server terkoneksi di port 8000. Sebenarnya ada cara lebih gampang lagi biar otomatis restart. Kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Sini kita udah nih, itu kan udah jalan lagi, server kita udah restart. Lanjutnya gimana? Lanjutnya ya gini, kita masukin lagi nih si URL di belakang pesan. Nah tadi di bodinya kan ada sebenarnya, kalau get tuh nggak bisa kan menggunakan body. Gimana caranya bang biar bisa menggunakan body? Kita ganti ininya jadi post gitu. Kita save lagi, kita restart lagi, npm start. Biar lebih cepat lu pencet tombol atas aja, arah atas di dalam terminal, jadi dia bakal gunain komen yang sebelumnya lu. Nah ini udah nih. Lalu apa yang akan terjadi? Kita pencet save, tidak akan terjadi apa-apa. Ini pesan yang sebelumnya soalnya. Lalu kita pencet ganti yang post, lalu kita pilih raw, ini JSON lagi. Kenapa ini tidak berfungsi si pesan? Karena saya lupa untuk menggunakannya. Jadi use, unsubscribe kalau use. Apa yang harus di use? Kita use si variabel mengambil data gitu. Biar apa? Biar bisa dipanggil gitu. Kita restart lagi, sorry banyak yang ketinggalan. Nah kita ulang lagi, apa yang akan terjadi ketika kita mencet get? Sama aja. Lalu yang terjadi ketika kita mencet post sama aja. Kenapa sama aja? Saya bingung. Benar sekali. Jadi kesalahannya adalah di sini. Dan terus masukin misalnya api switch. Api lagi kita selesai. Oke, kita coba lagi ya, seperti ini. Kita hapus yang tadi, kita lanjutin, kita restart lagi. Get. Nah, cannot get API pesan karena tidak ada. Makanya kita coba gunain post. Masukin raw, lalu tipenya adalah JSON, jangan lupa JSON. Masukin pesan ada. Pesan Anda adalah selamat pagi kawan, atas nama
Okta. Coba kita set, apakah mendapatkan? Tidak, kita mendapatkan error. Let's check. Errornya adalah, oh sorry, terus install package satu lagi. npm install, namanya adalah body parser. Udah, lalu seperti ini parser required body parser. Nah, udah kan. Lalu cara yang selanjutnya adalah add.use body parser. Sound. Lalu kita tes lagi di sini apakah bisa. Tidak bisa karena kita belum restart. Kita tes lagi apakah bisa. Nah, udah bisa nih, pesannya sudah masuk. Jadi kita mendapatkan data atas nama Okta. Pesan Anda, selamat pagi kawan. Udah gitu. Itu adalah fungsi pos. Gitu teman-teman. Oke. Udah gitu. Itu adalah cara membuat backend basic dengan Node.js Express. Oke. Silahkan jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang belum kalian pahami, bisa tulis di komentar, nanti gue balas, pasti gue balas. Oke, segitu dulu tutorial hari ini. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, share kalau bisa ke teman-teman kalian yang pengen jadi programmer atau pengen jadi backend programmer gitu kan, karena ini sangat berguna.